Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ukara Kuwasa. Nah, ini rupanya juga terasa asing di telinga ketika kita mendengar kata-kata Ukara Kuwasa. Biasanya yang sering kita dengar itu Ukara Kandha. Ini kira-kira apa pembahasan di malam ini bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Kirianto Angendali. Sugeng rawuh Kirianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukara Kuwasa, biasanya pemirsa ini kalau krungu kuwasa mesti ada hubungannya kekuasaan. Apakah begitu? Bagaimana? Kita ikuti saja perbincangan Setitik Pencerahan malam ini. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kita rumeksa ing wengi, teka ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh. Jin setan datan purun, paneluan tanana wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput. Geni atemahan tirta maling ado tanana ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali perbincangan kita pada malam ini, Kirianto, Ukara Kuwasa. Ukara Kuwasa ini bagaimana, Kirianto, pengertiannya? Ya, kita bisa berpikir ya, apabila ukara itu tidak ada. Ya, ukara itu kan ada karena swara. Ya, kita bisa berpikir apabila tidak ada suara. Ya, baik suara-suara yang seperti ini maupun suara-suara hati kita, pasti tidak akan pernah muncul ukara. Ya, ukara itu. Makanya kalau kita berbicara tentang Ukara Kuwasa itu, sebenarnya di dunia itu gonjang ganjingnya dunia itu intinya dari suara, dari ukara tadi. Dari ukara itu tadi. Ya, makanya kalau orang Jawa itu mengatakan omong diemong. Ya, intinya omong itu kan suara, suara itu kan kata-kata. Ya. Intinya kan pada kata-kata itu. Maka dalam masalah-masalah yang mendalam, kalau kita mau berbicara tentang keributan dunia ini, dari swara, dari ukara, maka yang perlu untuk kita pahami sebenarnya ukara itu kan, rangkaian ukara itu kan jadi basa. Kata-kata itu menjadilah kalimat. Nah, pada waktu kita berbicara kalimat, itu berbicara tentang satu kalimat yang diverbalkan, sing diomongke iki. Ya, yang bisa didengar ini tentu dengan gampang bisa untuk ditafsirkan maknanya. Kita juga harus berbicara tentang ukara tadi ada bukan pada tulisan, ada bukan pada suara, tapi adanya pada gerak-gerik manusia. Ya, Mas Samsu pakai kacamata, ini berbicara sebenarnya. Ya, kita menggunakan pakaian semacam ini di ujung sana, di luar Dhamma TV, orang sudah bisa mentafsirkan ini. Oh, pakaian itu maksud begini. Oh, pakaian hitam itu maksudnya begini dan sebagainya. Ya. Ada lagi tentang munggah muduning swara, intonasinya. Ya. Orang-orang tertentu dengan intonasi yang keras bisa jadi dimaknai lemah lembut.
Ya. Orang dari, katakanlah orang dari Batak ya, saudara-saudara kita Batak yang suaranya lantang semacam itu, bahkan bisa diakhiri dengan tertawa dia. Sawangannya kok nyentak-nyentak. Kok nyentak-nyentak. Tapi kalau diakhiri dengan tertawa, ini berarti intonasi yang keras itu belum tentu mengandung kebencian. Orang Jawa, intonasinya lemah lembut, belum tentu lemah lembut tadi itu tidak ada kebenciannya. Jadi tiga ini yang perlu untuk diperhatikan dalam memperhatikan isi dunia. Dalam konteks Boso, dalam konteks Ukoro. Sekarang ramai Mas Samsu ini sekarang ya. Apalagi menjelang pilkada ya, menjelang pilkada. Ini pasti orang-orang sudah menyiapkan Ukoro ini. Ukoro apa ya sing paling apik. Ya. Untuk menarik hati masyarakat. Hal-hal semacam ini ya yang perlu untuk diperhatikan karena Ukoro itu berkuasa. Jadi hubungannya dengan kata-kata Ukoro Kuwoso itu pengertian kuwosonya itu. Kuwoso. Jadi orang menjadi kepala yang berkuasa itu, ya, baik itu lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, itu kan diawali dari perebutan kekuasaan itu kan diawali dari perebutan jargon-jargon yang indah. Mas Samsu bisa nanti melihat di Kota Malang ini, masing-masing calon wali kota jargonnya apa, ukorone apa yang habis dipasang. Dan itu bisa dibaca ya? Itu dibaca masyarakat dan itu yang menentukan cara berpikirnya masyarakat. Berantas korupsi, mungkin begitu ya. Orang membaca ini. Iki sing ngomong kaya ngono ki sapa iki? Oh Rianto. Oh Samsu. Wajar saja. Karena beliau-beliau itu tidak berkecimpung dalam lubang atau dalam kolam yang tidak ada uangnya. Kata-kata itu menjadi wajar. Tapi ini akan bergerak di bidang sesuatu yang mengandung renik-renik tentang uang. Nggak mungkin ini. Bisa begitu membacanya. Ya. Sehingga saya sering mengatakan pada mereka-mereka yang mencalonkan itu, pilih jargon yang baik. Karena jargon yang kamu luncurkan itu dirimu sendiri. Kata-kata itu hanya sebagai sarana untuk menyentuh hati masyarakatnya. Jadi cerminan dirinya sendiri. Nah, akan tetapi tadi ketika Ukoro itu sebelum muncul terlebih dahulu apa? Iya, pikiran kita. Cara berpikir ya? Cara berpikir. Jadi begini, Mas. Kita melihat masyarakat Kota Malang, katakan begitu ya. Ya. Cara berpikir masyarakat Kota Malang itu seperti apa sih? Apakah cara berpikir mereka itu masih cara berpikir keteguhan? Pokoknya memuji-muji masa lalu sejarah Kota Malang, katakan begitu. Atau Batu, memuji-muji sejarah Kota Batu, ya, dia saya ikuti. Karena cara berpikirnya keteguhan. Aku teguh nyekel apa kang didawake para leluhur. Oh, ya. Dasarnya itu ya. Ya, jadi nuansa Kota Batu berbeda dengan Malang. Kalau Kota Batu tuh mistisisme Batu masih kental. Ya. Dengan itu pasti banyak tokoh-tokoh yang dipercaya. Ya, karena banyak yang percaya dengan tokoh masa lalu, jangan pernah menyentuh tokoh masa lalu dari sisi negatifnya. Habis dia. Kalau cara berpikirnya keteguhan. Teguh memegang kata-kata masa lalu leluhurnya. Ya. Jangan pernah mengatakan Mbah Batu itu begini ya, negatif. Habis sih. Habis itu. Ya. Dan sebagainya. Karena kita melihat bahwa khususnya Kota Batu ini masih mistisismenya masih tinggi. Ada juga orang yang cara berpikirnya itu intuisinya, ya, intuisinya. Jadi saya melihat bahwa Malang Raya itu kan orang-orangnya banyak penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jalannya jalan intuisi itu. Dalam ranah kebudayaan
Intuisi itu kebijaksanaan yang tertinggi. Itu yang harus disentuh ya? Itu harus disentuh. Pasti mereka punya kata-kata indah yang berkuasa terhadap umatnya. Jadi kalau mau masuk ke Kota Malang, Kota Batu, pelajari dulu itu. Yang namanya ilmu sejati, ya. Yang namanya Pranso, namanya Sabto Darmo, namanya Pangestu, namanya Sri Aji Joyoboyo karena dekat dengan Kediri, ada Pamu dan lain sebagainya. Itu dipelajari. Dan mereka memiliki umat, memiliki anak buah. Yang anak buah itu diikat dengan intuisi itu, dengan keyakinan itu. Ya, ada lagi, ini kecil sebenarnya kecil, tapi juga menentukan. Orang yang cara berpikirnya itu kasunyatan, kenyataan. 1 tambah 1 2, kenyataannya begitu. Dia tidak mau 1 tambah 1 3. Orang yang berpikir intuisi, berpikir keteguhan, bisa 1 tambah 1 3, 4, 5, 6 ya. Tergantung alasannya apa. Nah, ini ada orang-orang yang cara berpikirnya kasunyatan ini. Ya. Jadi yang penting pelajari bagaimana cara berpikirnya, karena cara berpikir itu yang menolorkan ukoro. Yang ukoro itu bisa sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat. Ya, untuk bekal apa yang harus dimiliki ketika seseorang harus menafsirkan sebuah ukoro? Apa yang harus? Ya, harus paham tentang sejarah ukoro ya, tentu ya. Jadi kalau Mas Samsu katakan begini, masyarakat mentafsirkan kita berdua ini, baik dan buruk nih. Maaf. Tentu dia tidak boleh dengan gegabah mengatakan kita baik atau buruk ya. Nah, dia harus belajar 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Kita kan sudah sekitar 8 tahun begini ini ya. Nah, pelajari itu semua. Ya. Baru bisa memberikan justifikasi baik atau buruk. Apa artinya? Artinya orang yang akan memberikan penilaian terhadap sesuatu harus punya pengalaman, melihat pengalaman di lapangan. Sebelumnya harus banyak membaca buku, referensi. Ya. Dari situlah kita akan mendapatkan penilaian yang masuk akal. Ya, yang gitu. Mendekati kebenaran. Nggak sembarangan. Ya, kita tunda dulu perbincangan ini di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ukoro kuoso. Ya, kita lanjutkan Ki. Kalau tadi juga sudah banyak menyinggung tentang cara berpikir ketika harus menafsirkan ukoro. Lalu ukoro ini kalau dipandang dari seni atau sastra bagaimana Ki? Ya, kalau kita berbicara ukoro dalam konteks seni, keindahan, ya, tentu muncul dalam bentuk keindahan, ya, keindahan ruang pentas, ya, keindahan lagu-lagu, ya, keindahan cerita-cerita, kan ukoro semua ini. Ya. Jadi kalau sekarang itu kenapa sih ada orang tergila-gila dengan lagunya Omai Rama kata-kata, ya, kata-kata itu ya. Bisa jadi memang kata-kata itu tepat pada masyarakatnya. Jawa khususnya ya. Kalau Omai Rama itu ya kebetulan saya, mungkin Mas Samsu ini generasi Omai Rama dulu, dangdut menangi ya. Lah. Yang menangi ya, kita senang dengan dangdut, rasanya kok satu-satunya Omai Rama itu pada waktu itu ya. Ada lagu lagu ini ya. Hai manusia, hormati ibumu, keramat ya, keramat ya. Nah, ini karena menyentuh pada nilai budaya Jawa. Karya seni ini bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat karena ukoronya tepat. Sesuai dengan masyarakat. Keinginan masyarakat. Ya. Dengan nilai budaya masyarakat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya
jadi kenyataan. Ya, itu ya lagu kan begitu ya. Ini kan cocok. Berpengaruh terhadap cara berpikir masyarakat. Sehingga masyarakat akan menghormati bagaimana ibu. Karena nilai budaya Jawa, ibu itu kan pange keting kalbu. Ya. Jadi ikatan yang kuat anak itu hanya pada ibu. Bukan pada bapak, katakan begitu ya. Ya. Ini cocok dengan nilai budaya masyarakatnya. Sehingga orang-orang seni harus kritis melihat seperti apa nilai budaya masyarakatnya. Sehingga pesannya bisa sampai gitu ya. Bisa tercapai dengan gampang. Karena tidak usah berjuang. Tinggal diterima begitu saja. Tidak usah reklame macam-macam. Kan banyak lagu-lagu yang tidak terkenal akhirnya terkenal. Lagunya Mas Samsu nggak terkenal, terus saya nyanyikan dengan promosi yang besar, akhirnya terkenal. Nah, orang-orang yang kritis, seniman-seniman kritis itu nggak usah promosi. Karena apa? Karena saya menyanyikan suara hati masyarakat. Kalau maaf, kalau membuat cerita-cerita, pentas katakan ya. Ya sudah. Kalau kita melihat Kartolo dulu ya, Cak Kartolo itu ya, Cak Kartolo, Jeng Tini, Cak Sapari dan sebagainya. Kenapa sih bertahan bertahun-tahun? Bisa jadi sampai sekarang. Karena yang dipentaskan itu masyarakat. Ya, sehingga masyarakat merasa iya, aku ngeritik aku, Cak Kartolo itu bisa begitu. Kata-kata Cak Kartolo yang dilontarkan dalam pentas itu merubah, minimal akan membawa cara berpikir masyarakat sesuai dengan maunya Cak Kartolo. Ya, pentas seni begitu. Wayang saja sekarang. Kalau kita lihat wayang, masyarakat sekarang kan sudah agak jenuh dengan wayang ya. Ya, dalang sekarang tahu, oh senengane masyarakat ini wayang yo. Ning kudu diselani karo goro-goro karo limbuan penyanyi, nyanyi dangdut ya. Itu campur sari. Nah, inilah sebenarnya kata-kata yang diciptakan oleh seorang dalang agar ini bisa merubah cara berpikir masyarakat yang sudah agak tidak senang. Nggak seneng tadi karena gak serantan, mosok sewengi gitu. Maka ditambah dengan kata-kata campur sari. Dengan guyonan. Kenapa? Karena itu miliknya masyarakat. Ini dunia seni. Nah, sehubungan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan karya itu sendiri, khususnya bagaimana ketika merangkai ukara, ini sepertinya ada dua pilihan, Girianto. Ukara ini dipaksakan untuk diterima, atau kita membuat ukara sesuai dengan selera masyarakat. Ini kan perlu pertimbangan juga. Dalam budaya itu ada istilah autoplastis dan aloplastis. Selama kita itu tidak bisa merubah masyarakat, gunakan kata-kata masyarakat. Tapi kalau masyarakat bisa kita rubah. Untuk kita ikuti. Dalam konteks kenyataan, katakan di Kota Batu ya. Kota Batu itu kan para pengusaha wisata ya. Itu kan aloplastis. Kowe gelem ora gelem kudu ndelok apa namanya mobil itu kudu mlebu. Itu kan dipaksa oleh produsennya. Jadi istilahnya begini, kalau dalam dunia bisnis itu selama ini kan dikatakan pembeli adalah raja. Berarti produsennya mengikuti selera pembeli. Raja dia. Tapi kan banyak sekarang itu yang pembeli harus ikut raja, harus ikut produsen. Pokok kon kudu mangan. Kenapa? Karena saya sebagai seorang seniman, kalau itu seniman, saya merasa mampu untuk merubah cara berpikir masyarakat dengan kata-kata saya. Makanya sekarang banyak anak-anak itu
merasa bergengsi kehidupan dia dilihat dari cara makan. Cara makannya gimana? Di rumah makan murah, tapi bergengsi. Ya, contohnya tadi ayam goreng tadi ya. Kalau dipikir rasa ayam goreng sana dengan sini, dengan mak kita yang masak itu ya, bisa jadi kan lebih enak mak kita masak itu gitu. Tapi gengsinya kurang. Nah, produsen mampu untuk menangkap keinginan anak-anak muda ini, maka saya buatkan sama ikan goreng dengan cara tertentu, duduknya bebas. Ya, pilihannya nggak ada, pilihannya hanya itu saja kan. Tapi kenapa mereka mau untuk mengikuti produsen itu? Karena produsen, dia seniman juga produsen itu ya. Dia seniman yang mengerti kemampuan masyarakat. Oh, yang ini tak rubah. Karena katanya ahli biologi itu begini, Pak Rianto, bakteri pembusuk di dalam perut itu katanya itu bisa berubah-ubah cita rasanya. Jadi cita rasa kita itu sebenarnya cita rasa perut kita, ya gitu. Jadi kalau orang itu kita kasih terus-menerus, kurang lebih dalam jangka waktu 3 bulan, katanya begitu ya, makan itu aja ya, itu nanti makan yang lainnya nggak enak. Perut kita sudah berubah, kesenangannya gitu. Nah itu makanya tugas dari promo-promo itu dalam konteks biologi tadi itu bisa jadi untuk melayani isi perut kita untuk berubah. Ya. Memaksakan gitu ya? Dipaksakan, dan memang berubah. Ya. Sama halnya kalau sekarang katakan pakaian. Di Indonesia itu kan pakaian tradisional itu kan nggak umum, tergerus lah ya. Lah pada waktu dia itu untuk berganti pakaian yang dulu dikatakan pakaian yang gila kelambine wong wedok ngono ya. Ya dah, dulu begitu. Tapi karena promo dengan cara-cara tertentu, sing seperti pakaiannya perempuan tadi itu dipandang sebagai kenikmatan buat laki-laki. Itu kan merubah cara berpikir. Kalau itu diwujudkan dalam bentuk ukoro, ukorone pasti muncul yang menguatkan orang untuk berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konsepnya, apakah kita akan mengikuti masyarakat? Apakah masyarakat harus mengikuti kita? Orang yang sukses mampu untuk melihat itu. Mencari celahnya. Celah itu, gitu loh. Kemudian yang ideal bagaimana? Gimana? Yang ideal tergantung apa sebetulnya kalau ideal? Ya dalam perspektif apa? Kalau perspektif pedagang ya saya kira itu tadi ya. Silakan. Ya, makna itu bisa nggak untuk membangun makna yang baru? Ya. Kecil atau besar dana yang dikeluarkan, atau dengan makna yang lama milik masyarakat itu dengan keuntungan yang sama tapi tidak mengeluarkan promosi yang besar, pedagang. Bagi kita sebagai orang yang mencintai tentang nilai budaya masyarakat, local wisdomnya, ya tentu saja kita berusaha untuk bagaimana nilai budaya yang ada di Jawa khususnya itu tidak tergerus dengan itu. Ya. Berarti kita harus bisa menentukan pilihan-pilihan begitu. Ya. Tergantung kita mau apa. Ya. Tapi kalau pedagang jelas. Kalau pedagang sudah jelas. Ya. Kalau tadi dihubungkan dengan sastra, Ki Rianto. Sekarang juga banyak ada sastra, karya ukoro-ukoro dalam sastra itu yang enak. Sepanjang waktu dinikmati juga enak. Ada juga yang hanya seumur jagung. Teorinya begini, bahwa satu karya sastra populer karena cocok dengan hati masyarakatnya. Tetap itu tadi ya? Itu, tetap itu. Jadi kalau kita melihat karya sastra, puisi, karya sastra lagu dan sebagainya, yang tetap eksis terus sampai sekarang. Tadi tuh ya, yang kita contohkan. Kenapa sih Omai Rama itu sampai hari ini ya, masih bisa diperkenalkan dengan baik ya? Ya karena masih cocok. Karena cocok dengan masyarakat. Ya kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ukara Kuwasa. Nah, kita kembali berbincang, Kirianto. Ini dalam perkembangan zaman, Kirianto. Ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang. Ini ada sedikit pergeseran, ada perubahan utamanya dengan hubungannya dengan Ukara ini tadi. Ada tampilan-tampilan seseorang yang sebenarnya itu bukan suaranya asli atau pemikirannya asli, itu dimasuki dengan teknologi yang bisa persis suarane wong iku. Nah, ini keabsahan daripada Ukaranya ini bagaimana? Ya, kalau kita berbicara itu, wayang itu tergantung dalangnya, kan begitu ya? Ya, tergantung yang isi. Ya, tergantung yang isi. Ya, jadi kalau kita mau melihat itu, wayang itu, meskipun dalangnya nggak kelihatan, kan nggak kelihatan kalau dari belakang wayang itu, tetap bahwa gerak wayang itu karena dalangnya. Kalau sekarang ada teknologi dengan diisi suara yang persis, katakan begitu ya, ya tetap bahwa ini muaranya ya dari dalangnya, dari pembuat, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Kalau itu akan kalau itu buruk dan akan di meja hijaukan, katakan ya, ya kan tidak gambar itu yang di meja hijaukan, pasti kan yang membuat itu, yang membuat, ya. Nah, inilah sebenarnya teknologi yang semakin maju itu kita diharapkan untuk cerdas mensikapi ukara-ukara itu. Ukara itu ya. Ya. Maka kalau dalam budaya Jawa itu, ini sejarah kita yang sangat panjang, jutaan tahun yang lalu. Ada di dalam wayang itu namanya pangruatan. Ya. Ada Sudomolo, ada Murwokolo. Ya. Kalau Murwokolo itu kan intinya mengajari kita untuk cerdas melihat ukara. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Maka di situ itu bahwa kekuasaan besar yang jahat itu akan dikalahkan apabila orang yang mengalahkan tadi ada 3 minimal yang dikuasai. Yang disebut dengan sastro binedati itu. Sastra itu sastra tulis tadi, ya, ukara tadi, binedat itu diurai. Jadi untuk mentafsirkan sesuatu itu, bedat itu kan mengurai tafsir itu, dibutuhkan masa lalu. Sastra binedati itu ada sastra Bado. Orang diajari dalam budaya Jawa, orang diajari untuk paham tentang cara berpikir orang yang masih di dalam pemikiran. Ya, masih di pikiran itu. Masih di pikiran, sudah kita bisa baca. Oh, ini pikiran ini mau ini. Ya. Ada lagi diajari sastra gigir. Itu diajari kemampuan orang ini sekian. Ya. Ada sastra mungguing dodo, hatinya. Karping ini wong iki. Karping ini, mikiring ini, kekuatan ini. Ini leluhur kita, orang Jawa. Sehingga pada waktu kita membaca ukara, rangkaian ukara yang jadi kalimat tadi, itu menjadi paham. Iki karping ini loh. Iki pikiran ini loh. Iki hati nih wong kayak gini loh. Nah, sekarang diajari nggak kita? Untuk sehalus itu, ya, untuk menjustifikasi baik dan buruk dengan ilmu Murwokolo tadi. Ya, itu kalau ketika paham, artinya jika kita paham tentang pikiran-pikiran dalam penuangan ukara itu tadi, bisa jadi kita akan bisa menolak apa yang diucapkan yang bukan aslinya. Oh, ini gak mungkin wong iki nek ngomong ini. Ya, tahu. Dari mana ini? Kan begitu ya. Lek wong kaya ngene iki gak mungkin ngomong ini. Iki mesti enek sing bisiki. Lek dibisiki iki mesti wong iki untuk duit iki. Katakan begitu ya. Ya, intervensi yang semacam itu. Itu kan sama dengan kondisi sekarang. Pilkada ini loh. Ya,
Pilkada nanti itu ada tokoh yang berbicara tidak seperti hari-hari. Ya, dia berbicara. Tiba-tiba dia mengacungkan tangannya. Gitu. Apa gitu ya. Itu kan bisa kita baca. Wong lek ngomong neng pentas koyo ngono kuwi iki mesti dibayar. Mbok dibayar kontan, mbok dibayar kok proyek kan begitu. Ya. Kalau pilkada itu ya, kalau saya dengar loh ya. Jadi ada bekerja kontan dan bekerja jangka panjang katanya begitu. Makanya Mas Samsu, kalau mencari tim ya, tim sukses itu yang betul-betul cerdas. Sehingga pada waktu orang itu akan ngomong, ojo ngomong iki. Bagianmu ngomong iki. Apalagi sudah tahu kondisi masyarakat. Iya, harus tahu ya. Dan kita kalau namanya apa kampanye, namanya pilkada itu kan survei dulu. Timnya itu kan seperti sekarang itu saya yakin tim mereka itu sudah survei. Oh, gedung kandang ini. Oh, lo warung ini. Oh, blimbing ini. Ngomong ini rek. Ya. Wong iki Mas Samsu gak oleh ngomong liane, ngomong seni budaya. Itu saja. Ya. Nggak semacam itu, ya. Sehingga orang-orang kalau kita perhatikan itu ini profesional apa enggak itu tampak. Ya. Nah, untuk mengarah ke sebuah pemahaman itu kira-kira jalan apa yang harus ditempuh ketika sekarang itu sudah gencar kemajuan teknologi yang saya katakan tadi, sementara banyak juga orang awam yang menikmati. Apa kira-kira yang harus Iya, ini risiko ya. Risiko yang dia harus menimpa pada satu bangsa yang awam terhadap teknologi. Konteks itu tadi. Teknologi itu kan harus di-counter dengan teknologi. Ini yang berat. Jadi buat masyarakat yang paham tentang nilai kebangsaan, ini tugasnya ini. Untuk meng-counter melalui teknologi ini. Karena masyarakat kebanyakan kan tidak tahu bagaimana dia harus berbuat. Pada waktu dia membuka media, besok nggak buka lagi. Bisa jadi hanya ini yang dipercaya. Ya. Padahal kalau satu media itu hari ini sampai melihat 10 video, katakan begitu ya. Besok ada yang hampir sama 10 lagi. Besok ada lagi 10 lagi. Pada waktu sampai hanya melihat ini, di sini loh Mas Samsu sebenarnya bahayanya bangsa ini. Ya. Karena dia hanya melihat video satu. Ya, nah kebetulan yang berbicara itu sedang konflik. Ya, nah, kalau cara berpikirnya membenarkan ini video satu ini sudah jelas. Dia berada di posisi yang mana. Maka tugas kita sebenarnya dengan media itu untuk mengkanter sebagai putra bangsa dalam rangka NKRI ya harga mati katakan begitu ya, ya harus menguasai itu, ya harus menguasai itu. Sering orang-orang kita itu kan mengolok-olok orang sukses, ya, oh Cina itu, Cina yang banyak dihujat ini ya, Cina itu begini, padahal dia itu kan menghujat gara-gara dia kaya, kan banyak itu, ya, saudara-saudara kita yang Cina itu kan banyak kaya-kaya. Jangan dihujat, itu realita. Ya, kalau kepingin sekiranya tidak cocok, kalau kepingin untuk menghentikan itu, ya jadilah orang pesaing, petarung dengan mereka. Ya, ini kan kasus kasus Belanda ini, ya, Divide et Impera sebenarnya, ya, yang akhirnya harus terbelah semacam itu. Kalau sekarang orang dari Yaman katakan, kalau kita bicara Cina, itu bicara dengan Arab, gitu. Jadi kalau orang Arab pintar-pintar begini ini, jangan dengan tiba-tiba disalahkan. Kuasai dulu ilmunya, baru berbicara. Tadi itu pedagang, jadilah pedagang. Sebagai seorang negarawan, peraturannya tegas. Itu cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan dalam rangka untuk NKRI. Harus masuk dulu ya. Iya, ojo guru ngelok-ngelok netok. Bareng ngono Melayu.
Nggak bisa. Nggak bisa. Harus mengetahui pengetahuannya dulu, Ya, baru kita bisa berbicara. realita itu harus dikonter dengan realita. Santet dengan santet, katakan begitu loh kalau itu mistis ya. Hal-hal semacam itu sebenarnya yang kita kurang. Ada nggak kira-kira sebagai perbandingan teknologi modern yang bisa dikanter dengan teknologi tradisional misalnya? Iya, begini. Saya berkeyakinan bahwa teknologi maju ini cikal bakalnya adalah teknologi tradisional. Ya. Sehingga mampukah kita untuk menguraikan teknologi tradisional? Ya. Sehingga kita bisa mengatakan kita bukan mengkanter itu salah. Tapi minimal untuk memberitakan kepada masyarakat yang ada di bawah sana. Sakjane kae rek, asal usule teko kuwi sing sederhana iki. Dasarnya seperti itu. Iya dah? Sekarang kita kan tidak. Ada orang punya teknologi baru, diolok-olok. Ya ketinggalan kan. Dia jalan terus. Kita hanya mengolok-olok. Kita berikan satu kebanggaan bangsa ini. Ngono kuwi sakjane teko wae-amu iki. Harus ada kesadaran seperti itu. Harus ada kesadaran itu. Sehingga kebanggaan bangsa ini itu harus dikejar itu. Karena saya sudah punya landasannya. Dasarnya sudah ada. Contoh saja Mas Andi. Raden Gatot Kaca itu. Ya. Itu kan bisa terbang. Otot kawat balung besi lulang tembogo. Keringetnya duduh tape. Gitu ya. Itu kan ribuan tahun yang lalu. Ya. Ribuan tahun lalu ada pada Mahabharata, Baratayuda yang konon itu lahir di bumi Nusantara. Kenapa kita itu baru kemarin bisa membuat pesawat sederhana? Harusnya sudah bisa membuat pesawat pesawat yang 12 kali kecepatan suara itu. Nah, ini kita kuatkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah punya dasar teknologi. Jangan kamu itu terlena dengan hanya cerita saja. Jangan asik dengan cerita itu, kembangkan cerita itu. Kalau cerita itu cerita mistis, empiriskan. Ya, luar biasa sekali. Nanti kita sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ukara Kuwasa. Ya, kita lanjutkan Kirianto. Ini di segmen terakhir. Barangkali ada pemikiran-pemikiran baru yang sehubungan dengan itu tadi, Kirianto. Teknologi tradisional. Mas Samsu bisa bayangkan, di wayang itu ada namanya Ontorejo. Apa kehebatan Ontorejo? Ambles bumi. Ojo dikira bumi gak iso diamblesi. Harusnya begitu bangsa kita itu. Bagaimana orang itu ekstrimnya bisa berjalan di dalam tanah ini. Ojo getun kok bareng ono teknologi baru yang bisa menembus bumi. Ternyata kita hanya punya Ontorejo wayang saja. Kemarin ada Pak Jokowi itu membuat jalan nembus Gunung Ciremai atau mana itu ya. Itu kan tanda-tanda bahwa manusia sudah bisa untuk menembus bumi. Ada bumi dibor sampai 12 kilo ke sana ya. Itu kan mereka. Kita masih asik melihat Ontorejo saja ya. Ontoseno ya. Bisa ambyur Samudra Laya. Bisa. Mestinya yang disebut dengan kapal selam itu yang membuat kita dulu itu. Kenapa? Karena menginspirasi dari Ontoseno. Ya. Sing iso silem di lautan nggak kedelep. Nah, hal semacam ini ya. Kalau kita berbicara Ukara tadi
dalam bentuk perilaku, kita sudah punya dasar yang banyak. Ya. Orang sekarang kan sudah bisa terbang, ya, dengan teknologi itu. Yang di belakangnya itu, semacam itu. Diberi bantuan terbang gitu ya. Ya. Nah, apakah ini kita nggak tahu. Dulunya orang-orang itu melihat cerita-cerita yang ditulis dalam babat-babat tanah Jawa, kita nggak tahu. Sehingga dia itu sebenarnya yang mengembangkan teknologi sederhana itu menjadi maju. Kita nggak tahu. Contoh Mas Samsul, kita itu kan bangsa Jawa ini kan punya namanya maaf, katanya punya aji-aji lembu sekilan, tembak sekiran meleset, katanya begitu. Lihat. Wujudkan ini, bagaimana orang ditembak meleset. Ya, dasarnya aji-aji ini. Ya. Ada lagi orang yang punya aji-aji Gajah Mada itu, katanya punya gelap ngampar. Gelap ngampar itu diantaranya kalau teriak orang sekitarnya tuli semua, katakan begitu loh ya, karena dengan suara yang keras itu. Sekarang Rusia, Amerika punya bom, ya, yang bom itu sekaligus suaranya yang menghancurkan pasukan. Ya, kita sudah punya gelap ngampar kok sebenarnya. Ojo mung bengok toh ya. Itu Gajah Mada sudah membuktikan itu konon dalam ceritanya. Sekarang kita sebagai orang yang semakin lama semakin berpengetahuan nyata ini, teliti ini niku. Jadi besok itu rasa nggih bom sing meledak seperti itu. Bom yang ledakannya suara. Gitu. Sehingga telinga-telinga itu pecah semua, gendang telinganya. Sekarang kan sudah mulai. Sudah punya dulu ya. Iya, gelap ngampar. Inilah kalau kita berbicara ukoro, ya. Gelap ngampar kan ukoro. Kekuasaannya apa? Kekuasaannya bisa menghancurkan dengan jalan suara. Buktikan itu. Dan saya yakin banyak itu. Ya, khususnya orang-orang Jawa, para leluhur kita yang memiliki cikal bakal ilmu pengetahuan empirik. Hanya kita masih belum menyadari bahwa sesuatu yang bersifat mistis itu sebenarnya bisa diempiriskan. Kalau dalam agama, konon katanya Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj sehari semalam, keharibaan Tuhan, betapa cepatnya. Loh, itu jangan dinafikan sebagai dongeng, ya saja. Buktikan Anda bisa seperti itu dengan teknologi. Dengan teknologi. Ya masuk gak sehari semalam mungkin ya apa gitu teknologi. Ya. Sama dengan pesawat yang sekarang dibuat Rusia, konon 12 kali kecepatan suara, itu kan luar biasa itu. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin ke depan. Dan bangsa kita ini kebanyakan kan asik menikmati keindahan mistis itu. Wis ning omah denger-denger ya karo mata kaji yang seperti itu. Jangan. Atau itu karena banyak anggapan bahwa pengetahuan teknologi kuno di bangsa kita itu secara politis memang dibutakan atau dikuburkan. Nah, bagaimana Girianto? Apakah mungkin seperti itu? Sehingga bangsa kita tidak mampu untuk menguasai teknologi yang sudah lama ini. Kalau cerita itu kan jadinya menjadi panjang ini ya. Itu kan sudah berbicara ada ranah politik ya. Kita tadi kan ranah kebudayaan ya, seperti itu ya. Kalau ranah politik itu semuanya bisa terjadi. Jadi goro-goro di Indonesia sekarang itu kan karena ranah politik yang menutup sesuatu yang seharusnya berkembang, akhirnya berubah sejarahnya. Itu ada di TV-TV itu ya, merubah sejarah, ya, dengan nama-nama diganti, Imam Bonjol diganti ini, Diponegoro diganti ini. Itu kan satu di antara begini Mas. Dalam kehidupan ini adalah peperangan, ya. Di dalam peperangan itu yang paling gampang untuk dihancurkan,
Ya, masyarakat itu dengan gampang bisa dihancurkan apabila keyakinan masyarakat itu sudah bisa dihancurkan. Nggak usah orangnya, keyakinannya. Ya. Nah, rupanya di Nusantara, kalau kita baca-baca buku ya, Nusantara ini kalau saya bagi 3, Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3. Sekarang kita itu Nusantara 3. Kita mengawali Nusantara 3. Ya. Nusantara 1 itu zaman Sakadwipa. 2 juta tahun yang lalu sekitar itu. Saka itu putih, Dwipa itu pulau. Nusantara, Sakadwipa itu Nusantara pertama. Yang dikatakan oleh Bung Karno, satu kondisi negara panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi Kartoraharjo. Banyak dibicarakan orang karena keluhuran budinya. Lautnya luas tanpa tepi. Hutan belantara entah di mana batasnya. Gunung-gunung menjulang tinggi seperti mau meraih sang yang widi. Di bawah tanah, barang-barang emas, perak dan sebagainya bertebaran di sana. Ada sungai-sungai yang mengalir, di bawahnya airnya bening, kiri kanan bunga-bunga indah warnanya. Di pagi hari burung berkicau menambah indahnya suasana. Itu Sakadwipa. Zaman itu ya. Yang oleh orang Hindu disebut sebagai Swargaloka. Yang oleh orang Buddha disebut dengan Sukowati. Yang oleh orang Jawa disebut sebagai Jonoloko. Jadi kita dulu Nusantara 1 itu sudah surga. Ya. Kondisinya kan sama dengan surga itu. Ya. Gitu loh. Jadi orang Jawa dulu tuh mencari surga itu tidak usah berpikir tentang akhirat. Akhirat itu hanya kelanjutan. Tapi swarga itu ya di dunia ini. Yang diceritakan ayat suci tadi ternyata diceritakan oleh nenek moyang kita sebagai satu kondisi panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi Kartoraharjo. Subur, kenyataannya subur. Cuman kita sekarang itu, kalau dulu itu murah kang tinuku, semua bisa terbeli. Karena apa? Murah. Kenapa murah? Karena kita kaya. Nah, berikutnya kita harus jatuh karena kodrat alam. Nusantara kedua. Nusantara ketiga, insya Allah waktunya kita bangkit. Sekarang ini waktunya. Ya. Ya. Luar biasa sekali. Tetapi waktu juga tidak mengizinkan, Girianto. Kita lanjut di episode berikutnya dengan tema yang mungkin lebih menarik. Ya, pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita karena waktu juga memang terbatas. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang lain. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.